Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh datang kembali ke hadapan bersama dengan saudara-saudara seiman kami dalam kelompok yang kecil ini Tuhan. Tapi kami tahu kasih-Mu besar kepada kami. Karena itu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, memohon agar kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami datang dengan pergumulan, dengan keadaan kami masing-masing. Tuhan mengetahuinya. Tapi biar saat ini kami menundukkan diri, menenangkan diri di hadapan-Mu, mau mendengar sabda kebenaran-Mu, dan mau melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, orang yang hina, orang yang berdosa, orang yang lemah ya Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami. Terpuji Engkau Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami umat-Mu, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Ya, senang sekali kita bisa boleh kembali bertemu ya setiap minggu. Dan hari ini topik kita mengenai perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Bisa? Oh. Ya, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sedikit agak agak merasa tersentuh ya. Seolah-olah firman Tuhan ini sebenarnya sangat juga menegur saya, karena yang dipersoalkan adalah imam, Lewi itu adalah orang-orang yang boleh katakan pendeta atau pemuka agama sekarang ini ya, tetapi itulah yang dikecam ya. Sering sekali memang kalau kita melihat kehidupan kita, misalnya kalau kita membayangkan ada seorang yang di tengah jalan waktu kita lewat, dia mengalami kecelakaan, sebenarnya apa reaksi kita? Kebanyakan reaksi kita sebenarnya bukan seperti yang diinginkan Tuhan, tetapi kita akan lewat atau pura-pura tidak melihat atau tidak mau direpotkan ya. Atau ada kawan kita yang di dalam kesusahan, tetapi kita merasa bahwa ya saya tidak mau mencampurinya, saya tidak bisa menolongnya. Tapi firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kepada kita mengenai bagaimana kita harus mempunyai satu sikap hati yang berbelas kasih. Ya, itulah yang pertama-tama dituntut oleh Tuhan dari kita semua. Nah, kisah ini atau perumpamaan ini mengenai orang Samaria yang baik hati. Lalu dikatakan demikian, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penjahat atau penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya hartanya, tetapi juga memukulnya, berarti dia sampai terluka. Dan sudah itu meninggalkannya setengah mati atau tidak bisa bergerak. Jadi kalau kita bisa melihat catatan di dalam Alkitab, Yerusalem itu ada di bagian atas, Yeriko ada di bagian bawah. Jaraknya sekitar cukup tidak terlalu jauh ya, sebanyak 20 sampai 30 atau sekitar 20-an kilometer ya. Jadi kalau lewat di sana, yaitu adalah jalan yang sunyi atau berbukit-bukitan ya. Jadi agak sangat mudah sekali penyamun-penyamun itu menyerang orang yang lewat di sana ya. Jadi di sini kita bisa melihat dikatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem dari atas mau menuju ke Yeriko. Di tengah jalan itulah dia dirampok. Diperkirakan atau kita boleh menafsirkan bahwa orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu adalah seorang Yahudi, ya, seorang keturunan Yahudi. Dia dirampok hartanya, diambil hartanya, dipukul sampai tergeletak, ya, jadi sampai luka. Dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa mengharapkan pertolongan. Inilah keadaan yang diumpamakan oleh Tuhan mengenai korban ini. Lalu cerita ini berlanjut mengenai ada orang yang lewat di sana. Yang pertama adalah siapa? Ya, dikatakan imam. Imam itu adalah orang yang membakar kurban persembahan di bait Allah ya, atau di bait suci ya. Jadi dia bertugas di situ. Dia seorang yang
pemuka agama. Kemudian ada juga orang yang kedua, yaitu orang Lewi. Orang Lewi itu yang boleh katakan membantu orang imam ini untuk mengurus bait Allah pada waktu itu, gereja pada waktu itu, ya. Jadi sebenarnya orang imam dan orang Lewi itu pastilah adalah orang Yahudi yang sama dengan si korban ini, ya. Nah, dua-duanya itu orang yang tahu tentang agama, ya, karena mereka adalah pemuka-pemuka agama yang bertugas di bait suci, ya. Dua-duanya memahami tentang Taurat, ya, Taurat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dikatakan, dikisahkan di sini, walaupun mereka tahu tentang perintah-perintah daripada Tuhan, tetapi ketika mereka melihat kurban itu, padahal itu adalah sesama orang Yahudi, maka mereka melihatnya. Mereka bukan tidak melihatnya, dikatakan. Mereka melihat bahwa orang itu, orang Yahudi, sudah dirampok, tergeletak, luka, dan tidak bisa bergerak, dan hanya bisa menanti pertolongan daripada orang lain. Tapi apa yang terjadi daripada imam dan orang Lewi ini dikatakan, mereka melihat, tetapi mereka kemudian melewatinya. Dia orang tergeletak di sini, dia tidak mau lewat, tapi dia sudah lihat. Dia ambil jalan memutar sedikit untuk menghindari orang yang luka atau yang menjadi korban itu. Dia melewatinya dari seberang jalan, ya. Ini yang dilakukan. Di dalam hal ini mungkin secara umum kita bisa mengerti, sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa jikalau ada orang tergeletak di jalan karena kecelakaan, reaksi kita mungkin secara umum sama dengan orang imam dan Lewi ini, betul nggak? Kita pura-pura tidak tahu kan, ya, orang lewat, ya melewatinya, mengabaikannya, walaupun itu kita tahu orang itu memerlukan pertolongan. Kita takut mengambil resiko, ya, kalau menolong dia, urusan ke polisi, apalagi di Indonesia itu bisa berat, ya, bisa pula kita yang dituduh dan lain-lain, atau takut jadi repot. Kalau saya tolong ini, ya repot dong saya. Bisa-bisa saya juga dirampok sama perampok tadi itu yang sudah nunggu di bukit-bukit itu mengintai. Siapa lagi yang bisa dirampok? Jadi dia takut mengambil resiko, tidak mau menjadi repot, dan satu lagi mungkin dia berpikir, ya tugasku ini sekarang, aku sedang ada tugas yang penting di bait Allah. Aku bertugasnya untuk menyampaikan khotbah, untuk membakar korban persembahan. Lalu dia merasa bahwa itu bukan pekerjaan urusan saya. Pekerjaan saya adalah yang saya harus melayani di bait Allah. Jadi intinya bahwa yang mau disampaikan di sini, walaupun imam dan orang Lewi ini orang yang mengetahui tentang agama, orang yang beragama, bahkan pemuka agama, bahkan orang yang tahu benar tentang Taurat, tetapi dia hatinya tidak tergerak oleh belas kasih. Ini kata-kata yang indah sekali, ya. Compassion itu bahasa Inggrisnya, tetapi bahasa Indonesia juga sangat bagus sekali. Belas kasih, ya. Seperti satu hal yang tergerak keluar dari hati, itu tidak ada. Maka di sini pengetahuan agama atau ritual-ritual yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi ini tidak diwujudkan di dalam kehidupan yang nyata. Ini yang menjadi kecaman, kritikan dari Yesus kepada kita semua sebanyak. Jadi sekedar itu adalah kata-kata. Kasih itu dia tahu bahwa perintah mengasihi itu adalah perintah dari Tuhan. Tetapi itu sekedar kata-kata, tidak diwujudkan di dalam tindakan. Oke. Tetapi ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini adalah Good Samaritan, ya, orang Samaria. Disebut orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria sebenarnya dianggap oleh orang Yahudi adalah orang yang kurang dalam beragama, ya, kurang dalam beragama. Maksudnya dianggap dibanding dengan kami orang Yahudi, orang Samaria ini campuran. Orang campuran, dia agamanya itu dibanding dengan kami tidak ada apa-apanya. Bukan dia katakan dia setengah kafir, ya. Kalau di Indonesia ada kafir mengkafir, itu setengah kafir, ya, orang yang kurang beragama, ya.
Nah, orang Samaria dan orang Yahudi sebenarnya bermusuhan. Mereka sering, kalau kita melihat kisah yang lain, Yesus ada juga dikatakan menghindari melewati kota Samaria, karena orang Yahudi dan orang Samaria itu dianggap bermusuhan, ya, bermusuhan dari sejak zaman dulu. Ya, kalau berpapasan, masing-masing akan mengambil jalan yang berbeda. Ya, kalau berpapasan orang Yahudi, orang Samaria, ya masing-masing ngambil jalan, ya, tak mau ketemu muka dengan muka. Tetapi apa yang terjadi dengan orang Samaria itu? Dia melihat orang yang menjadi korban itu tergeletak, luka dan hampir mati. Dia akan mati kalau tidak ada orang yang menolong. Maka dikatakan ada satu kalimat yang sangat penting yang disampaikan oleh Yesus, dan itu yang selalu ada di dalam hati daripada Tuhan kita. Ya, kalau kita melihat ketika dia memberi makan 5.000 orang, dikatakan sebenarnya Yesus itu bukan mau gagah-gagahan menunjukkan mau melakukan mujizat bisa memberi makan 5.000 orang. Tidak. Tapi apa yang terjadi pada dia adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Nah, ini adalah hati daripada Tuhan, dan itu rupanya ada pada orang Samaria yang baik hati ini. Dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Karena itu belas kasih itu menghilangkan semua perbedaan-perbedaan orang Samaria dan orang Yahudi ini. Maka dikatakan dia tidak seperti imam dan orang Lewi. Dia tidak melewati jalan seberang, dia menghampiri, dia memberi pertolongan. Kalau kita membaca ayat yang kita baca tadi, luar biasa dikatakan, ya, ia membalut luka-lukanya, ia menyiram dengan minyak dan anggur. Itu pertolongan pertama. Tapi tidak cukup di situ. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, membawanya ke tempat penginapan, merawatnya. Keesokannya ia menyerahkan 2 dinar uang kepada pemilik penginapan. Rawatlah dia. Kalau nanti lebih biayanya, aku akan datang membayarkannya. Wah, luar biasa sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh Samaria itu, dia menghampiri, memberi pertolongan pertama. Tidak berhenti di situ, dia membawanya dengan keledainya. Kalau dia naikkan orang sakit, orang yang kulit kurban itu ke atas keledai, maka dia harus jalan, dia sendiri harus jalan, ya, menuntun daripada keledai ini dan orang yang menjadi korban itu. Jadi dia harus berkorban. Dia membawa ke penginapan, lalu memberi uang dan jaminan agar orang yang dirampok menjadi korban itu dirawat sampai sembuh. Ya, luar biasa sekali kalau kita melihat bagian ini. Ya, semoga kita juga tergerak, ya, oleh belas kasih. Nah, kalau kita coba menyimpulkan bagian ini, kita bisa melihat sebenarnya pertanyaan pertama adalah siapakah sesama itu menurut kita, menurut manusia, ya. Tapi untuk sebanyak ayat 29 sebelum perumpamaan itu dikatakan, untuk membenarkan diri orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku manusia? Menurut manusia, pikiran manusia yang umum bahwa siapakah sama manusia itu adalah orang yang keluargaku dong, sesamaku, ya, orang yang paling dekat dengan aku, wajar sekali, ya, oke, orang yang satu agama dengan aku, itu sesamaku, orang yang sama satu suku dengan aku, ya, itu sesamaku, orang yang sama warna kulitnya dengan aku, ya, kalau hitam, ya, kita sering ngejek, ya. Orang keling, ya, kita bilang orang keling kita anggap lebih rendah dari kita, itu nggak boleh, itu, ya. Ya, kita merasa ya kulit kita lebih putih atau sawo matang dibanding dengan orang yang hitam pekat, itu kita merasa kita lebih hebat. Nah, sesama aku apakah orang yang sama warna atau ras dengan aku? Orang yang sama hobinya dengan aku, ya, itu sesama aku. Orang yang terakhir adalah kita selalu berpikir sesama aku adalah orang yang bisa memberi manfaat kepadaku. Kalau tidak, dia bukan kawanku. Ya, oke, ini sesama menurut manusia. Yang kedua, ini yang Tuhan inginkan. Siapakah sesama manusia menurut Tuhan? Oke.
Maka ayat yang terakhir mengatakan, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Pertanyaan Tuhan, siapakah sesamaku yang telah menjadi sesama bagi orang yang dirampok itu? Maka Yesus mengatakan, orang itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasih pada, kata Yesus padanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadilah kamu sesama bagi orang yang membutuhkan. Ya, jadi sini ada perpindahan fokus dari status kita sendiri, siapakah kita, ya, siapakah kita, apakah kita berhak mendapatkan belas kasih, kepada sebanyak tuntutan Tuhan, siapakah dia yang pantas ditolong, kepada apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang lain yang menderita dan membutuhkan. Ini yang Tuhan ingin tekankan. Yaitu apa? Yang pertama sangat ditekankan, sangat penting. Jadi semua perbuatan pertolongan itu bukan untuk mendapatkan balasan, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan manfaat dari orang yang kita tolong. Itu yang biasa kita pikirkan, tapi Tuhan mengatakan, biarlah semua apa yang kita lakukan keluar daripada hati yang berbelas kasih. Kita harus melihat orang lain itu sebagai ciptaan Tuhan sama dengan kita yang mulia. Ya, baik orang kulit putih, orang kulit hitam, ya, orang yang miskin, orang yang pendidikan tinggi, orang pendidikan rendah, semua harus kita lihat sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Ya, maka kita harus selalu tergerak kalau melihat penderitaan orang lain. Maka kita harus, kalau kita tergerak oleh belas kasih, maka kita berani mengambil resiko untuk membantu orang itu, ya. Bahkan kita berani berkorban uang untuk orang yang mungkin tidak bisa membalas kepada kita. Kita harus menolong sampai tuntas. Inilah yang Tuhan minta daripada kita, ya. Jadi mudah atau enggak ya? Gampang diucapkan ya, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi pertanyaan Tuhan kepada kita semua pada pagi ini, apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan yang ada di sekelilingku? Ya, tidak perlu terlalu jauh. Ya, tidak perlu membantu orang Palestina, orang pengungsi di luar sana dan lain sebagainya. Siapakah yang Tuhan tunjukkan menjadi sesama yang perlu saya tolong, yang ada di hadapanku atau di sekelilingku? Ya, yang sedang menderita. Dan sebenarnya Tuhan mengatakan menginginkan kita menjadi kaki, mulut, tangan dari Tuhan untuk memberkati orang-orang tersebut. Tidak mudah ya, tidak mudah. Kita harus keluar dari hati yang berbelas kasih. Ya, saya juga mengaku tadi saya katakan bahwa saya juga mungkin tidak bisa melakukan sepenuhnya. Tapi firman Tuhan itu mengingatkan saya. Saya selalu prinsip begini, yang sering saya lakukan, ya, karena pun saya tinggal studi di Singapura, ya, teman-teman di Indonesia, ya, mungkin hanya bisa melalui WhatsApp kita mengetahui keadaan mereka. Tetapi menurut saya, setiap kali ada seseorang yang memberitahukan keadaannya, pergumulannya melalui WhatsApp, maka saya itu harus memberikan respon. Ya, jangan membaca melalui ini saya sedang susah, ada teman saya di sama dulu mahasiswa, sekarang pelayanan, seorang gadis ya tidak menikah, pelayanan di Papua sana. Papua sekarang juga sedang ribut ya, sedang perang juga. Jadi dia sebenarnya sangat kesulitan ya. Nah, ketika dia memberitahukan ya, oh ada orang anak Papua yang tidak bisa sekolah, dia men-sharingkan, yuk kita mendoakan. Kita mendoakan, tetapi apakah hanya sekedar berdoa? Apakah kita tidak tergerak oleh belas kasih? Maka saya selalu menganggap bahwa kalau ada berita-berita seperti itu, setidaknya saya bisa mendoakan. Tapi kalau saya ada ya sumber atau uang, saya akan kirimkan. Nah, itu yang selalu saya anggap Tuhan mengingatkan kepada saya. Setiap kali ada orang yang memberikan, men-sharingkan pergumulannya, maka kita harus bereaksi. Jangan
seperti hatinya udah keras ya, tidak punya belas kasih. Kita harus tergerak oleh belas kasih itu. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang harus saya tolong? Jadi kalau di sekeliling kita ada orang, ya kita tidak diminta Tuhan membantu semua orang ya. Kita jadi donatur ya, sebagai bagi uang kita, enggak. Tuhan hanya ingin, kalau Tuhan memberikan kepada kita seseorang teman kita, mungkin saudara kita di Indonesia atau teman kita di Singapura yang men-sharingkan akan kebutuhan atau penderitaannya, maka kita harus meminta kepada Tuhan, Tuhan berilah aku hati yang berbelas kasih, ya. Jadi kita harus menghilangkan, merespon terhadap hal itu. Jadi pertanyaannya, sudahkah aku juga menghilangkan segala tembok pemisah dan penghalang, karena ada perbedaan-perbedaan yang menghalangi aku untuk menjadi saluran berkat. Jadi sini jelas sekali, memang kita diminta untuk membantu teman-teman seiman, tetapi perumpamaan orang Samaria itu tidak membatasi orang Samaria dengan orang Yahudi yang berbeda agama, berbeda suku bangsa. Jadi kalaupun misalnya ada teman misalnya bukan Kristen, tapi dia membutuhkan pertolongan, setidaknya kita bisa mendoakan, setidaknya kita bisa memberikan penghiburan, ya kita bisa memberikan solusi-solusi kepada dia. Ya, sudahkah aku belajar aktif dan pertama untuk mengulurkan tangan dan pertolongan kepada orang yang Tuhan kehendaki aku tolong. Jadi ini juga penting ya. Orang yang menjadi korban tadi itu bahkan ya dia tidak bisa meminta, tapi orang yang melihat itu yang mengambil inisiatif. Kita harus bisa mengambil inisiatif ya, untuk bisa menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan. Amin. Ya, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi ini kiranya menolong kita ya, mengingatkan kepada kita ya, luar biasa ya, Tuhan ingin melalui kita kasih dia boleh sampai kepada orang lain ya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua pada pagi ini. Siapakah sesama manusia bagi kami? Yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang membutuhkan pertolongan dan uluran kasih daripada Tuhan melalui kami. Tuhan, biarlah kami tidak seperti imam dan orang Lewi yang tahu tentang agama, tahu tentang Taurat dan firman Tuhan, tahu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi tidak punya hati yang berbelas kasih. Biarlah kami seperti orang Samaria yang selalu tergerak oleh belas kasih Tuhan pada orang-orang sekeliling kami yang membutuhkan. Kami lemah dan kecil, bahkan kami merasa tidak punya apa-apa. Tapi jikalau Tuhan memberikan hati yang berbelas kasih, kami juga bisa menjadi mulut, tangan, kaki daripada Tuhan, memberkati orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah kami terus mau bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami bukan hanya pendengar daripada firman, tetapi adalah pelaku daripada firman Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, berserah melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.